Jadi umur Anda sekarang berapa ini? 34 tahun. Mayor. Mayor. Kalau lihat seragamnya TNI AD, tapi Betul. Anda ditugaskan di mana sekarang? Grup 1 Kopassus. Tugasnya apa di situ? Menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion 12 Grup 1 Kopassus. Anda lulusan akademi militer? Betul. Oke, Lulusan tahun Akademi berapa? Militer. Saya lulus Akmil tahun 2006. Dengar-dengar dapat Adi Makayasa. Alhamdulillah. Cie. Artinya lulusan yang terbaik ini. Ya. Boleh tahu Anda ini berapa bersaudara ya? Saya 3 bersaudara. Anda nomor? Saya nomor 2. Nah, tapi ngomong pekerjaan orang tua dulu apa ya? Bapak saya tukang becak, Mas Andi. Di mana itu? Di Malang. Berapa lama jadi tukang becak? Mulai saya lahir sampai saat ini, Mas Andi. Saat ini, Ya, tapi sudah berkurang membantu ibu di warung. Anda nggak malu ngomong seperti ini depan kami semua ini? Saya tidak malu, malah itu menjadi suatu kebanggaan dan terus untuk meningkatkan motivasi saya untuk berkarir ke depan. Kalau ibu pekerjaannya apa? Sekarang di warung sembako. Sebagai anak, maaf, tukang becak, ibu jualan, kehidupannya mungkin sulit ya secara ekonomi ya? Sangat sulit waktu itu. Oh, bukan sulit aja, sangat Sangat sulit. betul. Baik, tapi sebelum Anda ceritakan masa lalu Anda dan bagaimana Anda kemudian bisa masuk Akabri atau sekarang Akademi Militer dan bisa kemudian menjadi wakil komandan. Nanti Anda ceritakan, tapi sekarang kita lihat dulu perjalanan hidup Imam Bukhari. Mas Imam, tadi Anda mengatakan bahwa masa kecil Anda bukan cuma sulit, tapi sangat sulit ya. Karena orang tua penarik becak, Betul. ibu dagang sembako. Nah, yang saya ingin tahu sesulit apa hidup Anda waktu kecil itu? Waktu kecil terekam sangat jelas pada saat saya TK. Jadi saya tidak punya rumah tetap. Saya berpindah rumah, terhitung sampai saat ini 5 kali pindah rumah. Rumah macam apa yang Anda tinggali? Seperti ruang tunggu tadi. Jadi hanya kecil. Luasnya gitu? Ya betul, Itu kemudian artinya lantainya 4 kali 5 atau kali 6 itu ya? betul, bilik bambu. Gedek gitu Gedek. ya? Oke, Ya, gedek, anyaman kemudian bambu. Satu tempat tidur, ya saya tidur berempat. Kalau sehari-hari bagaimana? Kalau sehari-hari, kebetulan waktu itu ibu belum bekerja, Mas Andi. Oke. Jadi murni dari bapak saja, tukang becak. Jadi sehari-hari ya kami mengandalkan dari bapak yang mungkin sehari kadang-kadang dapat cuma 5.000, kadang juga tidak dapat penumpang, atau bahkan ya 10.000 itu tidak bisa menentu. Jadi dari situ saya selama belajar pesan dari orang tua karena sempat mau membantu waktu itu. Mas Mau Andi. membantu apa? Membantu bekerja. Dengan kerja apa? Jadi waktu kelas 5 SD saya sudah sampaikan ke emak, saya kan manggilnya emak sama bapak, Pak, Mak, saya tak bekerja, saya mau membantu bekerja, kalau saya lihat Anak anak-anak kelas waktu 5 itu SD mau bantu apa ini? loper koran. Oh, oke. Ya, jadi kalau pagi-pagi sebelum kita berangkat sekolah kan ngantar ke rumah-rumah Iya. pakai sepeda loper. Saya bermaksud untuk membantu. Tetapi dari bapak dan mak saya menyampaikan, bilang, kamu tidak usah bekerja. Kenapa? Tugasmu hanya sekolah, sekolah, dan sekolah. Urusan uang biar bapak yang cari. Walaupun Anda tahu kesulitan. Walaupun saya tahu kesulitannya seperti apa. Ya dari latar belakang seperti itu tidak ada kata lain. Saya harus belajar fokus untuk apa yang disampaikan oleh orang tua saya. Oke, dengan apa yang Anda ceritakan tadi, penghasilan orang tua yang semata-mata dari ayah, bagaimana Anda dan adik-adik bisa sekolah ya? Untuk sekolah itu salah satunya dengan kondisi yang seperti itu, Mas Andi, saya terlecut untuk selalu memberikan yang terbaik. Alhasil selama saya mengikuti pendidikan pada saat SD, SMP ya alhamdulillah dapat beasiswa karena dapat ranking 3 besar terus. Dari Ya. Sampai di sini ada kesamaan sama saya. Ranking ya. ya. Anda dari atas, saya dari bawah. Tapi sama-sama urutan ketiga. Ini yang menarik nanti adalah bagaimana kemudian Anda bisa masuk Akademi Militer. Ya. Tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Saya juga syukur alhamdulillah, Yenggi. Umur saya sampai detik ini alhamdulillah nggak tahu.
Jadi Bapak juga nggak tahu? Lahir hari apa? Nggak Nggak tahu. tahu. Ya, Mas Imam, menarik ya, masa lalu Anda, anak tukang beca, ibu waktu itu tidak bekerja, tinggal di rumah petak, pindah berkali-kali, sampai 5 kali ya, ngontrak itu, bukan milik sendiri ya. Bukan. Sekolah untungnya dapat beasiswa, karena Anda tergolong pandai. Kemudian saya dengar juga bahwa tidak mudah juga, walaupun sudah dapat beasiswa, tapi untuk transportasi, uang makan, uang jajan itu bagaimana ceritanya? Kalau untuk transportasi ya menggunakan yang ada, jalan kaki, Mas Andi. Jadi ke waktu SMP, saya kurang lebih dari rumah ke sekolah itu 30 menit jalan kaki. Jalan kaki, jadi Anda harus bangun lebih pagi itu ya? Lebih pagi, jalan kaki, ya kita manfaatkan yang ada. Kalau untuk uang jajan, ya kita terima yang dari bapak saya, dari orang tua. Kalau Apapun adanya itu. kita dikasih 300 rupiah, ya saya bawa. Kadang ada maksimal itu 500 rupiah, Mas Andi, waktu itu. Nggak pernah lebih dari itu? Tidak ya? pernah lebih, karena tidak ada. Lalu bagaimana ceritanya Anda bisa masuk Akademi Militer, Akademi Angkatan Darat ya? Waktu SMP, Mas Andi, kelulusan SMP, saya bertekad bahwa saya harus mencari sekolah yang minimal saya siap kerja waktu itu. Karena dengan kondisi orang tua, saya berpikir sepertinya kuliah tidak mungkin buat saya. Jadi saya harus siap untuk sekolah yang bisa mencetak saya bekerja. Waktu itu terpikirkan apa? Waktu itu terpikir STM, dan yang kedua ada penawaran SMU Taruna Nusantara di Magelang. Kebetulan ada senior yang promosi, saya tertarik dengan promosi dari senior saya. Ini sudah gratis, SMA-nya unggulan, tidak ada biaya, bahwa kita dapat uang saku juga waktu itu. Akhirnya saya ikut tes SMA Taruna Nusantara, dan alhamdulillah saya langsung masuk SMA Taruna Nusantara. Dari situ SMA Taruna Nusantara ada juga setiap tahunnya di SMA itu diadakan pertemuan alumni. Ada yang dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, kemudian dari Sipil, dan sejak kelas 1 saya sudah menetapkan saya berkeinginan untuk menjadi perwira Angkatan Darat. Karena kalau kuliah saya kira ya, untuk biaya kos dan lain sebagainya tidak mungkin untuk orang tua saya, sehingga saya dari SMA 1, kelas 1 sudah menetapkan diri bercita-cita untuk menjadi perwira Angkatan Darat. Nah setelah Anda lulus masuk Taruna, bagaimana reaksi orang-orang di kampung itu? Karena saya dengar ada komunitas tukang beca itu ya. Komunitasnya ayah Anda itu ya. Betul. Apa reaksi mereka ketika melihat anak salah satu dari anggota komunitas bisa masuk Taruna gitu atau lulus Taruna? Jadi rekan-rekan pekerjaan bapak saya itu bangganya luar biasa. Bahwa tersiar kabar, wah Imam sudah sukses, gajinya sudah besar, gajinya sudah gede waktu itu. Wes kamu nggak usah kerja, tidur aja di rumah, ada Imam katanya. Padahal Padahal baru masih Taruna. baru Taruna, Oh, Mas Andi. Jadi masih Taruna. Ya saya anggap semua itu sebagai doa, doa dari rekan-rekan yang turut berbangga, turut mendoakan saya sampai menjadi seorang Taruna waktu itu, Mas Andi. Dan menarik karena Anda lulusan terbaik ya, Adi Makayasa, kemudian ada penghargaan yang diberikan oleh komandan waktu itu ya. Betul. Ditanya harusnya apa, dapat rumah tapi kemudian Waktu jadinya apa? itu kami waktu lulusan di Makayasa dapat peringkat nomor 1, ditanya, saya mau renovasi rumah. Siap komandan, rumah saya tidak punya. Oh, Saya kalau tidak kita ada renovasi rumahnya orang. Rumahnya tidak ada. Oh tidak ada. Oh iya. Ya sudah gini aja. Saya dibelikan warung waktu itu oleh Angkatan Darat, dihadiahi oleh warung sembako. Kenapa? Saat ini ibu saya bekerja di situ, Bang Mas Andi. Jadi saya diberikan hadiah warung. Itu warung aja atau dengan isinya? Lengkap dengan isinya. Oh, Lengkap dengan isinya, alhamdulillah. Dengan syarat bapak saya tidak boleh becak lagi waktu itu. Jadi sudah tidak boleh becak dan harus mengelola warung itu dengan baik. Di sini ayah Anda tercinta ada ya? Ada. Pak Abdus Salam. Nah, kita undang Pak Abdus Salam. Didampingi oleh Ibu Siti Khotijah, sang istri tercinta. Wis. Wah, Pak Salam, apa kabar? Baik, Orang Malang? orang Malang Arodam bisa. Arodam bisa, Meduro.
Ibu Siti, terima kasih sudah hadir ya. Tapi kok ganteng ini, nggak percaya saya ini tukang beca ini. Modal mana? Hampir sama, Pak. Oke, silakan duduk. Menarik sekali, kita berikan plus ya. Pak Salam, kelihatan nggak waktu kecil ini udah pinter ini? Sebetulnya imam ini mulai kecil, Pak ya. Kecil itu sudah anaknya itu tegas. Dalam arti pikirannya itu tuh barat, maksudnya gitu. Punya prinsip. Nggak punya prinsip, nggak pernah dipengaruhi. Itu keras. Wataknya keras, tapi nggak bisa. Hatinya itu, sosialnya itu saya lihat itu tinggi. Kenapa? Karena saya ikuti kalau disangui paling waktu itu 50 rupiah, 100, itu nggak buat jajan. Buat apa? Dikasih orang yang mie, jalan, itu. Iya, terus hal lain yang menonjol dari Mas Imam waktu kecil apa lagi? Semua pelajaran yang Imam tekuni, ini hasil ini anak Imam ini sendiri. Kenapa? Karena saya tidak bisa untuk membantu, untuk belajar apa matematika apa, lebih matematika. Gak bisa sama sekali. Kalau itu sama kita, Pak. Iya. Kalau belajar, ini kan satu ruangan, Pak, Iya. untuk belajar. Ini jongkok gini. Maaf, Sewu, karena nggak ada tempat duduk, jadi di lantai, di kasur itu, ya gantian sama mbaknya. Saya tidak pernah mengecek dapat berapa. Nah, cuman saya lihat sebentar. Waktu belajar sebentar, jongkok, terus ngaji, gitu. Bapak sendiri lulusan apa? Alhamdulillah SD, tapi ijazahnya saya ambil. Waktu itu. Saya juga syukur alhamdulillah, tinggi. Umur saya sampai detik ini, alhamdulillah nggak tahu. Jadi Bapak juga nggak tahu? Lahir hari apa, nggak tahu. Jadi ini saya bersyukur, karena merasa muda. Iya. Karena nggak tahu umur berapa. Iya, iya. Kalau Ibu bagaimana menilai Mas Imam ini? Apa yang jadi perhatian Ibu selama Mas Imam dari kecil kemudian dewasa ini? Nah, Imam ini mulai kecil TK udah pinter, Pak. Saya dari gurunya, Bu, ini Imam ini pinter. Iya, tak Bu, saya gitu. Terus saya coba di rumah, ada koran. Nah, ini baca dulu, saya gitu. Saya kan nggak percaya TK kok bisa, gitu loh, Pak. Alhamdulillah kok bisa. Oh, anak saya pintar, saya gitu. Sambil ngelihat ke suami gitu Ya ya. udah. Turunannya sopo itu. Tapi kalau boleh tahu nilai-nilai ya, nilai-nilai apa yang Ibu dan Bapak itu ingin wariskan kepada Mas Imam sebagai pegangan hidup? Saya begini, kan saya nggak punya, saya gitu ke anak saya ini. Kamu belajar nak, jangan sampai apa, itu loh. Maksud saya memberikan biaya, saya gitu. Pokoknya kamu belajar sama ngaji. Supaya nggak seperti saya sama bapakmu gitu. Harus kamu sukses, saya gitu Pak. Oke, jadi hidupnya harus lebih baik daripada orang Ya tuanya gitu, ya. iya. Jadi kalau Anda pegangan apa yang Anda jadikan pegangan yang diwariskan oleh ayah dan ibu? Yang pertama, selalu dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu adalah benteng saya tentunya dalam menjalani hidup. Yang kedua, saya selalu terngiang-ngiang, termotivasi oleh bapak dan mak saya manggilnya mak. Iya. Itu tadi yang disampaikan oleh ibu saya. Kamu anaknya orang tidak mampu. Kamu gak usah mikir biaya, dan satu yang pelajaran perlu saya ambil, tidak perlu minder. Jangan kamu malu, jangan minder bahwa kamu anaknya tukang becak. Terlepas nanti kamu sekolah bergaul dengan anak-anak orang kaya, kamu jangan minder. Suatu saat anak orang kaya itu akan belajar dengan kamu. Baik, nah ini pesan buat anak-anak muda, Mas Imam ya, yang selama ini saya dengar juga masih banyak yang merasa kalau lahir dari anak keluarga miskin,
ya orang tuanya tidak mampu atau pendidikannya rendah, kemudian merasa minder dan merasa bahwa mereka tidak akan bisa mewujudkan mimpi mereka. Mimpi pun mereka takut. Ya. Terima kasih Mas Andi. Jadi pesan saya kepada generasi muda, kepada rekan-rekan pemuda yang sampai saat ini mungkin senasib dengan saya. Yang pertama, kepada orang tua dulu, kepada kedua orang tua yang sudah memiliki anak, jangan takut untuk menyekolahkan, cari pendidikan setinggi-tingginya. Ini sudah dibuktikan dengan Bapak Ibu saya. Bapak Ibu saya seorang tukang becak, tetapi tidak pernah lelah untuk menyekolahkan anaknya. Sekali lagi, pendidikan itu poin paling penting di saat masa tua orang tua saya, yang sebentar lagi mungkin sudah tidak bisa bekerja lagi. Di situ ada anak-anak yang siap untuk membantu di masa tua mereka.